Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini merupakan satu sukacita besar bagi kami. Tuhan izinkan kami untuk melayani di GSRI Sunter. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Rudi Mega serta semua penatua dan majelis jemaat. Kami sungguh bersukacita pada hari ini bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah diberikan begitu banyaknya dukungan, doa, dana, dan bantuan lainnya bagi SDT Iman Jakarta sehingga SDT Iman Jakarta dapat terselenggara dengan baik hingga hari ini. Semoga Tuhan yang penuh kasih membalas segala kebaikan dan kemurahan hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah pada minggu ini adalah kesatuan dalam keragaman. Diambil dari nats Alkitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu merindukan yang namanya kesatuan. Kesatuan bukan saja terjadi di dalam lingkup kecil, dalam keluarga, tetapi kesatuan juga diharapkan terjadi dalam lingkup gereja maupun dalam lingkup masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua orang mengharapkan kesatuan. Mengapa begitu penting kesatuan? Karena melalui kesatuan, setiap anggotanya, baik dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat, semua mereka bisa bertumbuh, berkembang. Di dalam jemaat, semua anggota dapat bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Dalam keluarga juga akhirnya bisa mencapai kebahagiaan. Dalam jemaat akhirnya bisa mencapai sukacita besar. Dan di tengah masyarakat, Injil bisa diberitakan. Nah, persoalannya adalah keragaman di antara kita, keberbedaan di antara kita, seringkali tidak dilihat sebagai kekuatan atau kelebihan di dalam membangun satu kebersamaan. Seringkali keragaman dan keberbedaan bukan dijadikan sebagai perekat yang mempersatukan, tetapi seringkali menjadi benih-benih pemicu perselisihan yang akhirnya berujung pada perpecahan. Akibatnya apa? Kesatuan dalam keluarga bisa memudar. Kesatuan dalam jemaat akhirnya hanya sekedar impian. Kesatuan dalam masyarakat, dalam berbangsa, dalam bernegara pun akhirnya bisa runtuh. Dalam komunitas iman kita, perselisihan, sengketa, ketidakadanya kesatuan hati akhirnya membawa dampak bukan saja membuat kita lemah, tetapi membuat nama Tuhan dipermalukan. Bukan dipermuliakan, tapi dipermalukan. Apapun alasannya, yang namanya perselisihan selalu membawa kerugian bagi siapa saja. Kecuali mereka yang berkehendak jahat ingin mengadu domba saudara-saudara seimannya. Perselisihan bukan saja merusakkan kesatuan, tapi merontokkan keharmonisan keluarga, meruntuhkan iman jemaat dalam gereja, tapi juga memicu perpecahan di dalam komunitas orang-orang percaya. Oleh karena itu, berbagai pihak perlu
berlaku bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di antara kita sehingga tercipta kesatuan dalam gereja. Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa gerejanya rentan akan perpecahan. Karena tidak semua orang percaya dapat melihat keberbedaan dalam karunia, dalam talenta, merupakan satu yang dikehendaki Tuhan agar sungguh-sungguh bisa menjadi satu tubuh Kristus yang hidup. Oleh karena itu Yesus juga berdoa bagi para murid-muridnya, tapi juga bagi semua orang percaya, agar semua kita menjadi satu. Di dalam Yohanes 17 dikatakan demikian, ayat yang ke-20 dan 21. Dalam doa Yesus dia berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Bagi Yesus, semua orang berharga di matanya. Semua unik dan istimewa dalam segala keberadaannya. Semua orang percaya diberi talenta, namun ternyata talenta mereka berbeda-beda. Semua kita yang beriman di dalam Yesus, kita diberi karunia, namun ternyata karunia Tuhan yang diberikan kepada kita juga berbeda-beda. Namun kita semua dipersatukan dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu kasih, dan satu gereja yang kudus dan am. Semua kita dalam karunia yang berbeda-beda, dalam talenta juga yang berbeda-beda, diharapkan kita bisa saling menopang, saling melindungi, saling menolong, dan menjadi tubuh Kristus yang hidup, yang menjadi saksi bagi dunia ini. Paulus dalam pengembalaannya juga merindukan kesatuan dalam jemaat yang dia layani. Karena dalam keragaman yang ada, tentu tidaklah mudah untuk menjadi jemaat yang bersatu. Namun di tengah-tengah pelayanannya, penggembalaannya yang begitu luas, dia justru mendengar dan melihat bahwa ternyata jemaat-jemaat yang dia layani juga rentan, juga ada di dalamnya perselisihan yang mengancam kesatuan jemaat. Potensi perpecahan dalam jemaat yang dilayani Rasul Paulus terjadi di jemaat Roma, tapi juga terjadi di dalam jemaat Filipi, dan juga terjadi dalam jemaat Korintus sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mewujudkan kesatuan dalam keragaman di tengah jemaat? Dalam hal ini, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, ingatlah, semua yang kita lakukan adalah demi nama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-10a dikatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Allah di Korintus saat itu merupakan jemaat Allah yang sungguh diberkati Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, pasal 1 dikatakan mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mereka telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam ayat yang ke-7 pasal 1 dikatakan mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Artinya Tuhan sungguh-sungguh memberkati jemaat di Korintus. Dalam keadaan yang demikian, yang nampaknya baik-baik saja, ternyata dalam jemaat tersebut terdapat perselisihan. Perselisihan itu mengancam kesatuan dalam jemaat Korintus. Sehingga keluarga Chloe
melaporkan kondisi itu kepada Paulus. Masing-masing mereka berkata dalam kelompok-kelompok yang ada, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Setiap golongan-golongan kelompok-kelompok ini merasa diri yang paling benar sendiri, yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian sedihnya adalah mereka kemudian saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Saling menghakimi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Perselisihan dalam jemaat di Korintus ini terjadi sesungguhnya bukan karena dari dalam, tapi karena ada orang-orang dari luar yang masuk ke dalam jemaat dan membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka mengajarkan pemahaman yang berbeda tentang beberapa pokok-pokok ajaran penting dalam iman Kristen. Dalam jemaat, mereka berbeda pendapat tentang masalah dosa yang masih dilakukan dalam jemaat, tentang masalah kawin tidak kawin dalam jemaat, tentang perceraian yang terjadi dalam jemaat, tentang makan daging persembahan dari kuil yang dilakukan oleh beberapa orang anggota jemaat, tentang hak dan kewajiban rasul, tentang masalah keselamatan bagi orang Israel sendiri, tentang masalah peran wanita dalam gereja, tentang karunia-karunia roh yang berbeda-beda, tentang masalah kebangkitan dari mati, tentang masalah kolekte untuk anggota jemaat yang miskin di Yerusalem. Terjadi perbedaan pendapat di dalam jemaat. Dan perbedaan-perbedaan itu kemudian dikompori, diprovokasi oleh orang-orang luar yang masuk ke dalam itu. Untuk mereka tidak mau mendengar, jangan mendengar lagi apa yang diajarkan Rasul Paulus. Mereka mempengaruhi jemaat sedemikian rupa sehingga jemaat-jemaat yang ada tidak rukun lagi. Tidak rukun lagi. Saudara, kesatuan jemaat perlahan-perlahan mengalami degradasi. Terjadi kemerosotan. Kesatuan mulai mengendur. Hidup jemaat akhirnya menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil bagi orang banyak di sekitar mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam hal ini Paulus tidak menghendaki terjadinya kotak-kotak dalam jemaat, kelompok-kelompok dalam jemaat. Sebab hal itu akan menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil mereka. Kalau gereja ribut, apakah orang di luar sana berani masuk gereja? Tentu mereka akan takut, saudara. Kalau kita di dalam jemaat sendiri ribut, orang luar mau masuk gereja takut. Kalau dalam keluarga ribut, ayah ibu, orang tua ribut, anak bagaimana, saudara? Anak kabur keluar, saudara. Tidak ada yang betah di rumah. Artinya apa? Kesatuan perlu kita upayakan. Dan kita upayakan bersama. Paulus berkata demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Paulus ingin menegaskan bahwa kedudukannya adalah sah sebagai utusan Yesus. Ia berbicara atas kuasa Yesus. Bahwa Yesus Kristuslah yang mengutus dia untuk memberitakan Injil kepada jemaat. Oleh karena itu, jemaat di Korintus diharapkan tidak lagi meragukan apa yang diajarkannya. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang luar yang baru masuk ke dalam jemaat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan kesatuan dalam jemaat di tempat ini kita pun perlu terus mengingat bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pusat pemberitaan kabar baik kita. Apapun yang saudara lakukan, sebagai apapun itu, menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi diaken, atau menjadi song leader, singer, kolektan, aser, ataupun tim perkunjungan di dalam pelayanan gereja, semua
perlu dilakukan demi nama Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan yang demikian, kita menyadari kita pun diberi karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Karunia yang berbeda-beda, entah itu karunia hikmat, karunia berkata-kata dalam pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat atau nubuat, karunia membeda-bedakan roh ataupun bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau semua itu ada di sini, mestinya digunakan demi nama Tuhan Yesus. Artinya diharapkan di antara kita tidak ada satupun yang menjalankan peran apapun untuk mencari pujian, penghormatan atau keuntungan diri sendiri. Selain itu, kita juga perlu percaya dengan mereka-mereka yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, ada pendeta yang ditabiskan, ada majelis yang ditetapkan. Tuhan mempercayakan mereka pelayanan di tempat ini. Kita pun harus percaya dengan apa yang mereka ajarkan. Karena apapun yang mereka ajarkan adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membawa kita bertumbuh dalam iman. Saudara, jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran dari luar yang mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan maupun penatua di tempat ini. Karena kita tidak tahu mereka yang di luar sana mengajarkan sesuatu pengajaran yang berbeda, sumbernya dari mana ataupun motivasinya apa. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira yang benar itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dua-duanya benar ya Pak ya? Yang benar kiri atau kanan? Semua merasa benar. Yang kiri berkata, ini angka 6. Yang sebelah kanan bilang, enggak, ini angka 9. Ya. Kalau masing-masing melihat dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, ya semua jadi benar. Tapi kalau semua benar, repot saudara, ya pasti berantem itu, ya nggak ada yang mau ngalah soalnya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, baik dalam berkeluarga maupun berjemaat, seringkali kita diperhadapkan pada satu masalah yang sama, tetapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau lihat dari gambar ini, maka yang benar siapa? Yang benar yang naruh angka itu sebenarnya. Lah iya, dia naruh angka itu dari arah mana? Dia yang paling benar. Dua-duanya sebenarnya keliru ini. Bisa terjadi demikian kan? Jadi dua-duanya bisa benar, tapi dua-duanya juga bisa salah. Karena apa? Karena yang menentukan adalah yang naruh angka itu di sana. Seringkali kita melihat persoalan-persoalan dalam jemaat, seringkali kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya, dan firman itulah yang harus menjadi acuan kita bersama-sama, bukan dari pendapat kita masing-masing. Artinya apa? Dalam mewujudkan kesatuan dalam gereja, kita hendaknya jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang berbeda-beda, itu tujuannya adalah agar kita bisa menggunakannya untuk membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita saling membangun, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Jika semua anggota jemaat dalam melayani Tuhan di mana saja demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kesatuan dalam keragaman pasti akan mudah diwujudkan. Karena semua pada akhirnya yang kita lakukan adalah untuk memberitakan Yesus. Memberitakan siapa? Yesus. Jadi Yesus yang besar, kita yang kecil.
Bukan kita yang besar, Yesus yang kecil. Saudara, penting sekali mengingat bahwa semua yang kita lakukan demi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk bisa mencapai kesatuan dalam keragaman, yang harus kita upayakan adalah seia sekata. Rasul Paulus berkata demikian, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Seia sekata adalah sama-sama setuju dalam semua hal. Ya, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan sepakat dalam semua perkara. Ya. Sepakat dalam semua perkara. Dalam bahasa yang lain, semufakat. Hal ini menunjuk pada searah, sehaluan, sejalan, sependapat. Hal ini bisa digambarkan seperti kapal yang harus menuju satu tempat dan dia harus memiliki nahkoda dan ABK. Dalam setiap pelayaran itu selalu ada satu nahkoda ya saudara. Tidak ada dua nahkoda. Karena kalau dua nahkoda repot itu nanti kapalnya jalan di tempat. Ya. Satu nahkoda dan satu ABK ya, anak buah kapal. Kuncinya apa? Kapal itu akan selamat sampai tujuan jika semua ABK, anak buah kapal, mengikuti instruksi atau perintah nahkodanya. Maka dia akan selamat sampai tujuan. Kapal itu akan berlabuh sampai daerah yang dituju. Namun jika kapal itu berjalan tapi semua ABK-nya tidak tunduk, tidak taat, tidak mengikuti instruksi dari nahkodanya, maka apa yang terjadi? Kapal pasti karam. Kapal pasti akan tersesat, tidak akan mencapai tujuan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka perlu mengupayakan seia sekata. Kata seia sekata dalam bahasa asli menekankan pentingnya memiliki gaya hidup Kristus secara terus-menerus. Sebab dengan demikian mereka akan bisa sepakat, mereka akan bisa semufakat meskipun memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam berbagai macam pokok persoalan dalam kehidupan kekristenan. Cara pandang, cara berpikir orang bisa saja berbeda karena kita memiliki perbedaan dalam pendidikan, dalam budaya, dalam keterampilan, dalam talenta-talenta yang berbeda-beda. Namun jika semua saling merendahkan diri, merendahkan hati, saling menghargai, tentu tidaklah sulit untuk mencapai kesatuan. Mencapai seia sekata akan mudah diwujudkan. Dalam kehidupan berjemaat, Bapak Ibu sering mengikuti rapat-rapat bukan? Ada rapat kan? Ada rapat komisi apa? Rapat komisi apa? Pertemuan panitia apa? Sering kali kita mengikuti rapat-rapat dalam gereja. Dalam rapat, setelah berjalan sekian waktu, pada akhirnya harus ada keputusan bukan? Harus ada yang diputuskan. Harus ada sepakat. Harus ada persetujuan. Artinya apa? Semua harus setuju. Misalnya, semua harus setuju bahwa penambahan jemaat harus dilakukan melalui penginjilan. Bapak Ibu setuju? Agar gereja ini bisa bertumbuh, berkembang, bertambah banyak jemaat, harus penginjilan? Setuju? Setuju ya? Nah, semua setuju, sepakat ini kita. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana caranya melakukan? Bisa berbeda-beda. Ada penatua yang mengusulkan, kita perlu mengadakan KKR besar-besaran. Tapi penatua yang lain berkata, enggak, kita perlu kursus pelatihan penginjilan, evangelism explosion. Tapi penatua yang lain berkata, enggak, lebih baik kita cetak banyak traktat, e-flyer tentang Yesus, lalu kita bagi-bagikan ke banyak orang.
Kemudian pendetanya, Bapak Ibu, semua baik. Tapi kita nggak bisa mengerjakan semuanya bersama-sama. Kita harus milih mana yang prioritas kita lakukan lebih dulu. Saudara, kalau demikian bisa nggak terjadi seia sekata? Bisa. Ya. Cara bisa bermacam-macam, tapi prinsipnya sama. Betul, semua harus setuju bahwa jemaat harus diakrabkan. Tetapi cara mencapainya juga bisa bermacam-macam. Ada jemaat yang mengusulkan, untuk supaya kita semakin akrab, marilah kita buat acara perjamuan kasih, makan-makan. Wah, semua senang. Tapi kemudian ada penatua yang mengusulkan yang lain, enggak. Untuk mengakrabkan, kita buat retreat, kita buat camp. Piknik kemana? Ke Bogor. Tapi penatua yang lain usul, enggak. Lebih baik waktu hari ulang tahun gereja kita buat acara yang besar, tapi juga sambil mengundang banyak jemaat yang tidak hadir, yang banyak ibadah online selama ini. Usulan bisa banyak, bisa macam-macam. Tapi kemudian pada akhirnya harus ada keputusan, harus ditetapkan. Betul bahwa semua harus setuju, persekutuan doa itu penting dan harus dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Bisa berbeda-beda juga. Mungkin ada yang mengusulkan jamnya kalau bisa PA-nya pada hari Minggu sore. Tapi yang lain bisa saja mengusulkan enggak, lebih baik Senin saja. Tapi yang lain berkata, gimana kalau mengadakan pendalaman Alkitabnya sambil makan-makan juga? Saudara, usulan bisa macam-macam. Dalam rapat bisa berbeda pendapat. Tapi dalam perbedaan itu pada akhirnya kita harus seia sekata. Harus sepakat mana dulu yang harus kita buat. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kalau prinsipnya sama, maka akan mudah seia sekata. Perbedaan-perbedaan dalam teknis pelaksanaan bisa saja terjadi. Tetapi pada akhirnya kita harus memilih prioritas program mana yang harus kita jalankan lebih dahulu. Tapi kalau pikirannya berbeda, prinsipnya berbeda, maka tidak akan mungkin bisa seia sekata. Rasul Paulus dalam Filipi mengatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita bisa seia sekata, maka hampir dipastikan kesatuan dalam keragaman akan mudah diwujudkan dalam gereja. Hal yang ketiga yang penting yang kita perlu ingat agar kesatuan dalam keragaman mudah diwujudkan adalah hindari perpecahan. Rasul Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Perpecahan jelas bukan ciri tubuh Kristus. Oleh karena itu, kesatuan bagaimanapun susahnya harus diupayakan. Apabila para pemimpin jemaat setempat di tempat ini bersedia berpikir dewasa, menanggapi berbagai masalah dengan bijaksana, maka kesatuan tidak akan sulit dicapai. Kenapa jemaat-jemaat bisa terkotak-kotak? Karena pemimpinnya, penatuannya juga terkotak-kotak. Ingat saudara-saudara, jemaat tidak mungkin terkotak-kotak kalau pemimpin jemaatnya tidak terkotak-kotak. Jadi kuncinya ada di pemimpinnya. Pemimpin gereja lokal perlu solid. Kalau pemimpinnya saja nggak solid, saling curiga, saling tidak percaya, jemaatnya ngikut juga nanti. Enggak percaya juga curiga. Ini penting sekali, perlu kita ingat bersama-sama.
Bersikap kritis terhadap berbagai macam ajaran, itu penting kita lakukan. Tapi juga jangan sampai kita mudah dihasut atau dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang mungkin punya motivasi yang berbeda. Saudara, dalam berjemaat, kita harus sadar bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja. Kalau kita berselisih, kita tidak bisa bersatu, maka sesungguhnya kita menghancurkan tubuh Kristus itu sendiri. Saudara, jika kita melihat gambar di depan, dari sekian banyak orang buta yang menjelaskan tentang gajah seperti apa, menurut Bapak Ibu mana yang benar? Orang buta yang satu berkata, oh gajah itu seperti tombak. Oh gajah itu seperti tali. Oh enggak, gajah itu seperti ular. Oh enggak, gajah itu seperti pohon. Yang lain berkata gajah itu seperti kipas. Yang lain berkata gajah itu seperti tembok. Jadi yang benar yang mana? Kalau demikian, maka sesungguhnya semua keliru. Semua salah ternyata dalam menjelaskan seperti apakah gajah itu. Kenapa? Karena semua mata mereka ditutup. Semua mereka tidak bisa melihat. Sehingga mereka hanya bisa menjelaskan sebatas sentuhan di tangan mereka masing-masing. Artinya apa? Untuk membangun satu kesatuan dalam jemaat, tidak mungkin kita merasa benar sendiri. Ya, tidak mungkin kita bisa membangun kesatuan kalau kita merasa benar sendiri, paling baik sendiri. Semua kita harus bercermin pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang satu dan sama harus kita pahami bersama-sama dengan terang pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan pengertian kita masing-masing, kita hanya bisa memahami secuil kebenaran, dan itu bisa saja menjadi berbeda dengan pemahaman jemaat yang lain. Hati-hatilah di dalam hidup bergereja. Karena hidup bergereja, hidup berjemaat tidak mudah. Perselisihan bisa saja terjadi karena ada provokasi-provokasi. Namun tetap selalu waspada, karena di mana-mana selalu ada politik adu domba, saudara. Politik adu domba itu berlaku bukan hanya zaman-zaman dulu. Sekarang pun masih dipakai iblis untuk menghancurkan gereja. Waspadalah, sekecil apapun perselisihan itu akan menjadi benih-benih perpecahan, dan itu akan merusakkan kesatuan dalam jemaat dan akan merontokkan iman kita semua. Perbedaan yang ada mestinya dikelola dengan baik sehingga memberi kontribusi bagi pembangunan jemaat. Saya pernah melayani di satu gereja di Semarang. Satu saat saya tidak bisa ikut rapat. Saya pulang, tiba-tiba saya dapat laporan. Pak Pendeta, tadi rapat majelis seru sekali. Oh iya? Iya, seru sekali. Sampai ada yang gebrak meja. Hah? Saya bilang gitu. Yang benar? Iya Pak Pendeta. Sampai ada suara gebrak meja. Loh, emangnya kenapa? Iya, tadi kami berbeda pendapat Pak Pendeta. Oh, berbeda pendapat. Ya enggak apa-apa toh, itu biasa toh. Iya Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, ini ada yang tidak mau mengalah. Saya tanya, masalahnya apa toh? Itu kan kita kemarin sudah sepakat mau mengadakan mobil untuk gereja sama beberapa tambahan alat musik. Tapi ternyata ada salah satu teman kita
yang maunya dia yang nyumbang mobil. Terus yang lain? Juga ada yang lain juga yang mau nyumbang mobil. Ya bagus toh, saya bilang gitu. Enggak, masalahnya mereka harus milih salah satu. Dan mereka enggak mau, harus mereka. Saya bilang, wong mau nyumbang mobil untuk gereja kok ribut. Kalau dua-duanya mau nyumbang, dia diterima. Saya bilang gitu. Enggak harus salah satu toh, saya bilang. Saudara, kenapa sih? Wong sama-sama berniat baik. Kan baik toh untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa mesti ribut? Ya kalau mau nyumbang semua, ya diterima. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita punya motivasi yang berbeda, jadi berbeda saudara. Tuh lihat tuh, mobil sumbanganku tuh jalan tuh. Itu lain lagi motivasinya nanti saudara. Tuh lihat nggak AC yang di gereja? Itu bantuan dari saya itu, kiriman kami itu. Kalau motivasinya sudah begitu ya sudah lain lagi ceritanya nanti. Pasti ribut itu nanti. Siapa yang lebih dulu? Nah, motivasi mesti murni sehingga kesatuan gereja akan mudah diwujudkan. J.E. Adams, salah satu hamba Tuhan besar berkata demikian. Pada waktu orang-orang Kristen berkelahi satu dengan yang lain, sesungguhnya mereka melemahkan perang mereka terhadap kejahatan. Suatu pasukan yang terpecah terhadap dirinya sendiri, maka mereka akan kalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghadirkan keragaman karunia di antara kita yang berbeda-beda, itu tentu memiliki tujuan yang satu dan yang sama agar kita bisa saling melengkapi, saling menolong, saling memperhatikan, dan erat bersatu. Oleh karena itu, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain 3 hal ini. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, demi nama Tuhan Yesus. Ingatlah, apapun yang saudara lakukan demi nama Tuhan Yesus, bukan karena motivasi lain. Yang kedua, seia sekata. Beda pendapat boleh, tapi tetap ujungnya harus seia sekata. Yang ketiga, hindari perpecahan. Jangan sampai kemudian tidak mau ke gereja lagi, ngambek, lalu ngajak temannya, udah ibadah di rumahku saja. Lah repot nanti. Ya, gereja nanti tidak bisa bersatu lagi. Ya, terjadi perpecahan. Mewujudkan kesatuan dalam keragaman ternyata tidak sulit, bukan? Tidak sulit. Karena pada waktunya kita mau, Tuhan akan memberikan kita hikmat dan Tuhan akan memberikan pertolongan dan kita bisa erat bersatu menjadi tubuh Kristus dan bisa menjadi saksi pemberitaan Injil di mana saja dan kapan saja. Kita yang lemah ini tetap terus bergantung pada Roh Kudus, bergantung pada Tuhan, pasti mudah mewujudkan kesatuan dalam keragaman. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, yang maha murah dan penuh belas kasihan, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami begitu pentingnya kesatuan dalam keragaman. Tolonglah kami yang lemah ini, bejana tanah liat yang mudah pecah ini, untuk kami mampu selalu mengingat apapun yang kami lakukan, semua demi nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami agar kami bisa seia sekata, dan kami juga bisa menghindari perpecahan di dalam gereja. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menyertai kami, dan pertolongan Tuhan terus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.